kasus pembunuhan ini, kemudian ada hal-hal serupa yang dilakukan. Beberapa kemudian sudah terungkap, beberapa menjadi perdebatan. Ketika membicarakan hal itu, maka sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Penegak hukum itu punya kewajiban. Ketika menangani perkara, dia punya kewajiban apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Tentunya saya tidak sedang membicarakan satu persatu tadi yang ditanyakan oleh Mas Daud ya. Tapi saya akan memberikan secara gambaran saja. Kalau saya jawab satu persatu, saya mengulas fakta ya. Nanti saya pikir saya khawatir salah karena saya tidak tahu faktanya. Tapi intinya adalah ketika mendapatkan penanganan perkara, maka dia punya kewajiban-kewajiban yang diatur dan apa yang harus dilakukan. Masalahnya adalah ketika penegak hukum kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu jadi masalah. Ketika tidak melakukannya karena apa? Karena ketidaktahuan atau karena kesengajaan. Tidak dilakukannya seperti apa? Berbelok, mempengaruhi perkara, merubah sama sekali atau tidak. Ini menjadi hal yang kemudian bisa kita lihat. Tapi kalau kemudian penanganannya justru malah mengaburkan, menghilangkan, menutupi dan lain-lain, ini tentunya masalah kejahatan serius menurut saya. Dan saya dalam pandangan saya tidak melihat ada pasal khusus terkait dengan hal itu. Saya tidak tahu yang ditangani sekarang pasalnya apa, saya tidak tahu apakah karena saya tidak terlalu mengikuti dengan detail. Tapi saya lebih melihat bahwa itulah praktik korupsi di penegakan hukum, di mana seharusnya penegak hukum melakukan tugas dengan apa adanya dan kemudian tidak melakukan kewajiban. Tentunya ada motivasi tertentu. Apa? Kalau kita lihat biasanya motivasinya uang, tapi motivasinya apa dalam hal ini? Nah itu yang saya tidak melihat.